Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pengurus Masjid An-Nur yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, kepada para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Coba tolong lihat kembali halaman yang tadi kita baca, yaitu ayat yang ke-8-nya saja. Satu ayat yang pertama tadi, yaitu diawali panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 8. Saya terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebaik-baiknya, dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kajian kita masih melanjutkan kajian pada bulan-bulan yang lalu, yaitu masih membahas waliullah, wali Allah. Jama dari wali adalah aulia, aulia Allah. Maksudnya adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah sebagai kekasih-kekasihnya. Sebagaimana halnya Allah juga adalah sebagai kekasih orang-orang yang beriman. Jadi wali, kata wali ini bisa disematkan bolak-balik
Jadi Allah sebagai wali orang-orang yang beriman, sebagaimana halnya orang-orang yang beriman itu adalah merupakan wali-wali Allah. Begitu Pak ya. Jadi kata wali ini bisa disematkan bolak-balik. Jadi Allah sebagai wali orang-orang yang beriman, sebagaimana halnya orang-orang yang beriman sebagai wali-wali Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang diakui oleh Allah sebagai walinya? Siapa orang-orang yang diklaim oleh Allah sebagai kekasih-kekasihnya? Ternyata tidak sulit ya, yaitu definisinya sebagaimana dijelaskan di dalam surah Yunus ya. Surah Yunus. Surah Yunus itu adalah surah yang ke-10. Surah Yunus adalah surah yang ke-10, di mana Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang tidak akan takut, tidak akan dirundung rasa takut, dan juga tidak akan dirundung rasa kesedihan dalam hidup ini. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wali ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Adapun ketika kita mendengar atau ketika kita teringat dengan kata-kata wali, itu biasanya langsung kita terfikir dengan karomah. Biasanya begitu. Wali langsung kita mengaitkannya dengan karomah. Karena memang wali ini adalah orang-orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karomah ini bisa bermacam-macam. Ya. Jadi apa itu karomah? Kejadian luar biasa ya pada diri wali-wali Allah yang biasanya tidak seperti galibnya, tidak seperti biasa. Kalau terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu yang disebut dengan mu'jizat ya. Jadi kalau terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu adalah mu'jizat. Adapun apabila terjadi pada diri wali, disebut dengan karomah ya. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara masih ingat ya, ada film ya Wali Songo ya, ketika berperang melawan Belanda itu bisa mengalahkan pasukan tentara Belanda, walaupun ya senjatanya adalah sangat sederhana. Apa diantaranya senjatanya? Dengan bambu runcing ya, dengan tombak itu bisa mengalahkan Belanda. Padahal kan galibnya biasanya bahwa senti senjata api tentu bisa mengalahkan yaitu bambu runcing. Tapi kali ini Allah memberikan karomah kepada wali-walinya, kepada para penyebar agama Islam, itu dibantu dengan para santri dengan persenjataan yang sederhana, tapi bisa mengalahkan persenjataan modern waktu itu. Contoh kalau mukjizat umpamanya mukjizat Nabi Musa, yaitu dengan apanya? Dengan tongkatnya ya bisa membelah laut ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu bisa sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada diri Nabi Nuh. Itu disebut dengan mukjizat.
termasuk pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Banyak, justru mukjizat Rasulullah jauh lebih banyak dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Rasulullah mukjizatnya jauh lebih banyak. Jadi silakan, tidak kurang mukjizat Rasulullah sekitar 1000 mukjizat. Ya, umpamanya mimbar menangis, itu mukjizat Rasulullah. Ya, pohon-pohon bersolawat kepada beliau. Makanan yang hanya sedikit tapi mampu ya mengenyangkan dan malah bukan kenyang para sahabat, bisa menyisakan, menyimpan kembali makanan-makanan itu ya di saat berperang, padahal makanan itu awalnya hanyalah sedikit saja, hanya bisa dimakan mungkin beberapa orang saja, tapi bisa memberikan makan kepada ribuan para sahabat yang pada saat itu bekal makanannya, logistiknya sudah sangat minim. Rasulullah pun bisa memerah kambing yang sangat kurus dan sakit, yang tidak mungkin bisa mengeluarkan susu. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar, maka kambing diperah oleh Rasulullah, yaitu mengeluarkan air susu yang begitu banyak, bukan hanya mencukupi minum Rasulullah dan Abu Bakar pada saat kehausan, ya, pada saat berhijrah, tapi si pemilik kambing itu pun bisa menyimpan susu itu begitu banyak, ya. Dan masih banyak lagi mukjizat Rasulullah, terutama mukjizat beliau yang bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang hidup bersama beliau seperti nabi-nabi yang lain, tapi ada mukjizat yang kekal sampai hari ini dan dijamin oleh Allah mukjizat itu akan abadi sampai hari kiamat, dan malah penghuni surga nanti juga akan selalu membaca mukjizat itu. Apa itu mukjizatnya? Tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, betul kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, tetapi kita tidak diperintahkan untuk mencari karomah. Ya. Jadi karomah itu tidak diminta kepada kita oleh Allah untuk dicari. Jadi insya Allah karomah itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana halnya Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh Nabi Musa, beliau tidak tahu kalau tongkatnya itu bisa merubah lautan itu menjadi jalan yang bisa dilalui oleh beliau dan Bani Israel. Tetapi setelah itu menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jadi Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, beliau sendiri tidak tahu kalau tongkatnya itu ketika digebukan di pinggir laut, di pantai itu bisa merubah laut menjadi jalan. Itu Nabi Musa sendiri tidak tahu. Beliau sendiri sudah khawatir ya atas keselamatan dirinya dan Bani Israel yang ikut beriman bersama beliau. Itu beliau sendiri tidak tahu ya akan selamat karena di depannya laut, di belakangnya sementara ya dengan kemarahan luar biasa Fir'aun dan bala tentaranya untuk membunuh Musa dan Bani Israel yang beriman dengan beliau. Ya, Bani Israel itu nasionalitinya, kebangsaannya sama dengan Musa, gitu Pak ya. Jadi Bani Israel itu kebangsaannya sama dengan Nabi Musa, yaitu sama-sama Israel. Sementara Fir'aun itu beda kebangsaannya dengan Nabi Musa. Jadi kalau dia itu sekarang agamanya agama Kristen Ortodok. Mungkin Bapak tahu ya, di Mesir itu ada Kristen yang cukup lama, sejak dahulu. Itu namanya Kristen Ortodoks. Di antaranya pernah dulu ada menteri luar negerinya, mungkin Bapak masih ingat ya, dulu namanya Butros Ghali, coba ya. Itu Butros Ghali itu adalah orang Mesir yang agamanya adalah Kristen Ortodoks. Itu salah satunya. Sampai sekarang di Mesir sekitar 10% itu adalah Kristen Ortodoks. Itulah yang sejak Nabi Musa dahulu, di antaranya
Mereka itulah ya termasuk Fir'aun. Ya, Kristennya kira-kira Kristen Ortodok. Ya. Nah, jadi Fir'aun itu tidak mengizinkan bahwa Bani Israel itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ia berdakwah di Mesir dan sekaligus membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Ya. Hadirin yang berbahagia, jadi karomah ini tidak perlu dicari. Ya, sebagaimana halnya mukjizat pun diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya itu bukan dicari. Dia dalam rangka mengokohkan ketokohan para nabi dan rasul diberikan kelebihan. Itulah mukjizat. Atau pada saat memang dibutuhkan. Seperti tadi kasus Nabi Musa atau kasus Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan yaitu ke kobaran api dan tidak membakar bukan hanya badannya fisiknya tetapi baju yang dipakainya pun yaitu tidak terbakar dengan kobaran api, padahal ya hukum biasanya bahwa api itu membakar. Nah, kita kembali lagi, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya mengatakan bahwa kita tidak diperintahkan untuk mencari karomah, tetapi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita justru mencari istiqomah. Jadi maksud saya, mohon maaf, istiqomah bukannya istri namanya istiqomah ya. Jadi bapak-bapak nanti sudah punya istri namanya Aminah karena perintah Allah, perintah Quran kepada kita untuk mencari istiqomah, maksudnya istri, bukan ya. Itu bukan. Jadi istiqomah ini istilah di dalam Quran merupakan ibadah istiqomah itu. Jadi istiqomah itu berasal dari kata istaqoma yastaqimu istiqomah. Jadi istiqomah itu isim masdar. Maknanya artinya lurus. Jadi orang beragama secara istiqomah maksudnya beragamanya lurus. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau kalau sekarang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istiqomah itu doa yang selalu kita minta pada saat sholat ya, itu sehari semalam sebanyak 17 kali. Mana ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa agar kita diberikan istiqomah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah agar kita di dalam beragama ini adalah menjadi orang yang istiqomah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan yang pernah dilalui, jalan yang pernah dilewati oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat, bukan orang yang Kau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa itu kaum, golongan masyarakat yang dimurkai oleh Allah? Maksudnya adalah orang-orang Yahudi, golongan Yahudi. Dan siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah? Yaitu orang-orang Nasrani. Para mufassirin menjelaskan bahwa orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang Nasrani karena mereka itu adalah tidak tahu jalan yang benar. Ya. Allah sudah turunkan jalan yang benar itu, tetapi ternyata mereka tidak mau baca. Ternyata mereka tidak mau kaji itu kitabnya. Sementara orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terlaknat. Ya. Tadi orang Nasrani disebut dengan orang yang tersesat, sementara orang Yahudi orang yang terlaknat. Laknat itu dibenci. Karena
mereka tahu justru. Jadi bukan seperti orang Nasrani. Kalau orang Nasrani tidak tahu. Tapi kalau orang Yahudi justru tahu kitab sucinya, tetapi justru mereka membuang kitab sucinya, tidak mau menjadikan kitab sucinya sebagai jalan hidupnya. Mohon maaf, ini saya menyitir ya perkataan Dr. Zakir Naik. Ya, jadi silakan masih bisa dibuka YouTube-nya, itu pendapat Zakir Naik di antaranya. Kenapa? Karena mohon maaf orang-orang Nasrani itu kata beliau itu bawa kitab sucinya ke tempat ibadahnya, tetapi kitab sucinya tidak dibacanya. Kalaulah dibaca kitab suci, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya hanya sesuai yang disampaikan oleh para pengkhutbahnya saja. Siapa itu? Yaitu siapa para khatibnya, para pengkhutbahnya di gereja itu? Para pendeta, para penginjil itu menyebutkan ayat-ayat di dalam kitab Injil, tetapi tidak seluruh, tidak sebebas seperti kebebasan kaum muslimin ketika diperintahkan para ustadz, para kiai untuk membuka kitab sucinya, ya itu silahkan. Bukan hanya membaca ayat sucinya, tetapi sampai dipreteli per kata per kalimat silahkan dipelajari. Ya, jadi kalau kitab suci kita justru diperintahkan untuk mengkajinya itu sampai per ayat, bukan hanya per ayat, malah sampai per kalimat, per kata. Silahkan dikaji. Ya, silahkan dikaji. Justru ya kita jadi semakin meyakini bahwa kitab suci yang hari ini sampai hari ini itu terjaga, terpelihara keasliannya, kemurniannya. Insya Allah kitab suci yang diturunkan terakhir, dan itu insya Allah kemurniannya sampai hari kiamat. Ya, sesuai dengan ayat yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya, sesungguhnya kamilah yang menjaga, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Makanya selalu didapatkan kedapatan, diketahui kalau ada orang-orang atau percetakan yang dengan sengaja mencetak Al-Quran dengan cetakan yang salah. Itu selalu diketahui. Karena Al-Quran dijaga, dipelihara oleh Allah, ya, itu bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi sampai juga dalam bentuk hafalan. Ya. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah bukan hanya dalam bentuk tertulis, ya, tetapi juga dalam bentuk hafalan. Kalau saya tanya, adakah kitab suci hari ini selain Al-Quran yang bisa dihafal oleh manusia? Jawabannya pasti tidak ada. Sementara Al-Quran sampai per huruf itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malah bukan hanya dihafal, dijaga oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab, tetapi tidak sedikit ya Al-Quran itu juga dijaga, dipelihara, dihafal oleh orang-orang non-Arab. Ya, sampai orang yang tidak mengerti bahasa Arab pun ternyata bisa menjaga, memelihara Al-Quran. Di Indonesia banyak, ya di Thailand banyak, ya di Malaysia, ya kemudian di Pakistan orang-orang hafal Quran, anak-anak tanpa dia mengerti bahasa Arab. Ya, apa yang dia bacanya, apa yang dia hafalnya, apa yang dia lakukannya, dia tidak paham, dia sendiri tidak ngerti. Malah saya ya itu lihat di YouTube, kata Dr. Yusuf Qaradawi ketika ada waktu itu ajang lomba tahfizul Quran tingkat internasional. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi di salah satu YouTube-nya saya lihat, ya beliau mengatakan ada di salah satu ajang kompetisi tahfizul Quran tingkat internasional, itu ada anak yang masih kecil,
ya, belum dewasa, hafal Quran, beliau tanya pakai bahasa Arab, itu nggak ngerti anak itu. Ya, itu menunjukkan bahwa berarti apa yang dia baca dia tidak paham, tetapi ternyata Al-Quran bisa dihafalnya. Dan malah ya sampai bukan hanya hafal ayat-ayatnya, sampai letak ayatnya, hebat. Ada anak berdua, siapa namanya? Ya, ada kan yang masih kecil itu sampai sering diundang ke luar negeri. Ya, itu ada anak ya, itu hafal Qurannya bukan hanya hafal ayatnya, tapi letak ayatnya dan berapa kali Allah menyebut ayat itu dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak saudara-saudara tahu siapa itu? Ada 2 anak. Ya, mungkin umurnya sekitar 9 tahun sekarang mungkin. Ya, itu silahkan dilihat. Nah, ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, adalah mukjizat yang sifatnya kekal abadi. Dan insya Allah nanti penghuni surga juga ya, mereka akan membaca kitab Al-Quranul Karim. Saya kembali kepada tema bahasan kita, yaitu jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yaitu untuk apa? Mencari apa tadi? Istiqomah. Ya, bukan mencari karomah. Ya. Jadi karomah itu insya Allah akan berikan secara otomatis kepada wali-walinya. Walaupun karomah itu tentu tingkatnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya para nabi dan rasul. Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa karena saat itu memang yang menonjol ya, yaitu dunia sihir, mensihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau lebih cenderung kepada kedokteran, kepada kesehatan. Karena saat itu yang menonjol adalah ilmu kedokteran. Ya. Sementara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat itu adalah yang paling menonjol ilmu itu adalah ilmu syair. Ya, syair. Sampai ada pasar, ya, ada pasar di zaman Rasulullah itu 2 pasar. Namanya Ukaz dan Julmadat. 2 pasar itu bukannya pasar hewan atau pasar sembako, tapi pasar itu adalah pasar perlombaan kompetisi membaca syair. Ya, membaca syair-syair. Baru nanti ada jualan sembako, itu hanyalah pelengkap daripada pasar syair itu sendiri. Seperti mungkin kalau zaman sekarang di Jonggol, Pak. Ya, itu di Jonggol ada pasar namanya pasar hewan. Ya, ada yang tahu Bapak? Bapak belum tahu ya. Ada pasar hewan itu dalam 1 pekan 2 kali atau berapa kali. Itu memang di sana orang dari kampung ya, yaitu bawa hewan. Ya, sapi, kambing, ya, kerbau dan lain sebagainya, memang untuk dijual. Adapun pelengkapnya di sana ada jualan rujak, ya, pecel dan lain sebagainya. Tapi sebagai pelengkap utamanya adalah yaitu jual beli hewan. Nah, begitulah di zaman Rasulullah ada 2 pasar, namanya pasar Ukaz dan pasar Zulmajaj. Pasar itu keduanya bukan ya menjual hewan, bukan menjual sembako, tetapi adalah perlombaan membaca syair. Ya, membaca syair. Jadi terkenal orang dahulu itu di zaman Rasulullah yaitu ilmu bahasa yang paling menonjol. Makanya kalau kita baca sirah Rasulullah pada saat beliau dilahirkan, itu ibunya tidak lama menyusui beliau. Beliau sengaja disusukan kepada orang kampung. Jadi di zaman itu ada orang-orang dari kampung sengaja pergi ke kota Mekah, yaitu untuk mencari keluarga yang ingin menyusui anak bayinya, anak balitanya. Itu begitu. Ya, dalam kisah silakan baca kembali, yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, waktu itu beliau memang mencari ada keluarga yang mengamanahkan anaknya, bayinya untuk disusukan, dibawa ke kampung. Nah, salah satu di antara alasannya saat itu bahwa di kampung orang masih memelihara bahasa dengan baik. Begitu, Pak. Sementara kalau di kota, di Mekah, bahasanya orang mungkin sudah banyak bahasa gaul. Begitu. Bahasa yang kadangkala tidak sesuai dengan tata bahasa.
Ya, jadi bahasa Arab yang tidak sesuai dengan tata bahasa itu berkembang pada orang-orang kota pada saat itu. Nah, orang-orang yang masih memelihara bahasa dengan baik sesuai dengan tata bahasa, ya, ilmu bahasa, diantaranya adalah orang-orang perkampungan. Sampai sekarang juga, ya, dalam bahasa Arab itu dikenal ada istilah bahasa fushah. Nyebutnya apa? Fushah. Fushah itu artinya bahasa yang murni, bahasa yang benar. Ya. Nah, ada lagi yaitu bahasa pasaran. Ya. Namanya bahasa amiyah. Pakai ain, amiyah. Amiyah itu artinya bahasa pasaran, bahasa gaul. Mohon maaf, seperti para TKW kita ketika ke Saudi itu mereka bergaul, ya, bersama para tuan-tuan mereka, ya, para majikan-majikan mereka. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa amiyah. Itu bahasa gaul. Yang bahasanya itu adalah tidak sesuai dengan aturan tata bahasa Arab atau grammar bahasa Arab. Dalam istilah bahasa Arab, grammar itu disebut dengan diantaranya nahu dan sorof, ya. Dia tidak pakai nahu dan sorof. Sementara bahasa Arab yang benar itu fushah, bahasa yang murni, itu adalah bahasa Al-Quran yang bahasanya, tata bahasanya sesuai, yaitu dengan ilmu nahu sorof. Ya, jadi anak-anak kita, ya, yang mungkin sekolah di pesantren-pesantren, ya, entah di Jawa Tengah, entah di Jawa Timur atau di Jawa Barat, itu sekolah belajar bahasa Arabnya di pesantren itu belajar bahasa Arabnya adalah fushah. Jadi belajar bahasa Arab yang bagus. Ya, sementara, ya, di pasaran itu tadi, ya, para TKW kita juga ngomong bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab amiyah, ya, bahasa Arab pasaran. Mereka bisa bahasa Arab, kadangkala Al-Quran mereka tidak paham, ya, nggak ngerti, karena bahasa Arabnya bukan bahasa Arab nahu sorof, jadi tidak sesuai dengan grammar. Konon malah katanya ada orang-orang Arab yang tidak bisa baca Quran, ya. Jadi sehingga TKW kita yang punya latar belakang pendidikan pesantren kadangkala, ya, mereka sambil mereka menjadi TKW tapi juga suka diminta untuk mengajarkan, ya, yaitu keluarga dari tuan dan majikan-majikan mereka di Saudi. Konon yang pernah saya dengar semacam itu. Jadi karena, ya, TKW kita lulusan pesantren, ya, mereka bahasa Arabnya bagus sesuai dengan grammar, nahu dan sorof. Sementara bahasa gaulnya adalah bahasa amiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan apa yang menonjol, ilmu yang menonjol, ya. Nah, jadi karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya itu adalah merupakan, ya, kelebihan yang Allah berikan. Biasanya juga adalah dia merupakan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka semakin kokoh di dalam beragama, semakin meyakini kebenaran, ya, ibadah yang selama ini mereka lakukan. Seperti tadi itu kasus para wali, ya, Wali Songo ketika mereka, ya, berperang bersama santrinya melawan penjajah Belanda, bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Nah, jadi istiqomah ini yang justru Allah perintahkan kepada kita. Contohnya tadi beberapa ayat dari surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran sendiri tentang mencari istiqomah diperintahkan oleh Allah. Umpamanya kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada kita, fastaqim, maka istiqomahlah kamu. Jadi kalian di dalam beragama, kata Allah, harus istiqomah. Istiqomah itu lurus artinya, ya. Kama umirta, sebagaimana halnya engkau diperintahkan untuk istiqomah. Memang ayat ini waktu itu ditujukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi tentu, ya, ibrah dan pelajaran yang
dia diambil juga oleh umat ini. Diperintahkan dalam beragama ini harus istiqomah. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertobat, artinya orang-orang yang kembali ke jalan Allah bersamamu ya Muhammad. Wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas. Jadi kalau orang di dalam beragama sudah melampaui batas, berarti dia sudah tidak lagi istiqomah. Ya. Jadi beragama ini terlalu berlebihan juga tidak boleh, terlalu lembek atau kurang pun tidak boleh. Makanya konon para ulama, ya, ketika Rasul mengatakan syayyabatni Hud wa akhwatuha, Nabi pernah mengatakan syayyabatni Hud wa akhwatuha, bahwa surah Hud membuat rambutku beruban. Kata para ulama, salah satunya adalah karena perintah istiqomah pada ayat ini. Di surah Hud ayat 112, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, istiqomahlah kamu sesuai dengan apa yang diperintahkannya kepadamu, dan istiqomah bersama dengan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kamu melampaui batas. Ya, jadi agama ini kita melakukannya, mengamalkannya, melampaui batas atau istilah bahasa sekarangnya ekstrim itu tidak boleh. Jadi ekstrim itu artinya orang yang melampaui batas di dalam beragama. Tetapi juga terlalu kurang juga tidak boleh. Jadi beragama ini sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana contoh ekstrim? Ya, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara masih mengingat hadis tentang ada beberapa orang yang datang ke rumah Rasulullah, tetapi saat itu mereka dilayaninya oleh Aisyah. Perihal apa? Perihal mereka bertanya tentang bagaimana Rasulullah sehari-harinya di dalam beragama. Masih ingat Pak? Ya, yaitu beberapa orang sahabat bersilaturahmi ke rumah Rasulullah, tapi dilayaninya oleh siapa? Oleh Aisyah. Ya. Apa yang mereka tanyakan yaitu perihal bagaimana Rasulullah di dalam beragama, bagaimana Rasulullah sehari-hari di dalam beribadah kepada Allahnya seperti apa. Ya, maka tentu Aisyah menjelaskan apa yang beliau lihat, ya, beliau saksikan di rumah bagaimana Rasulullah beribadah, ya, bagaimana Rasulullah beribadah. Diceritakanlah oleh Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ibadahnya Rasulullah katanya, kalau malam kakinya, sholat malam pernah Rasulullah kakinya sampai apa? Sampai bengkak-bengkak. Karena Rasulullah pernah sholat itu di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Padahal surah Al-Baqarah berapa juz Pak? 2 juz lebih. Ya, sementara surah Ali Imran 1 juz lebih. Ya. Jadi 3 juz lebih Rasulullah membaca, yaitu di rakaat pertama. Jadi kalau 1 juz itu butuh waktu 30 menit, berarti kalau ya sekitar 4 juz berapa menit kira-kira Pak? Berarti sekitar 2 jam Rasulullah berdiri, yaitu di rakaat pertama. Sehingga pantas kalau Rasulullah kakinya bengkak-bengkak. Dan Aisyah pun pernah berkomentar, wahai Rasul, wahai baginda Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan segala dosa kesalahanmu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi engkau sholat malam masih kakimu bengkak-bengkak ya Rasulullah. Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Ya, afala akuna. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya Rasulullah salah satunya adalah dibuktikan, diejawantahkan dalam bentuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan, yaitu untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekali lagi ya saya katakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Itulah tanda syukurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat bagus kalau kita tiru, ya, rasa syukur Rasulullah kita tiru, walaupun kita tentu tidak bisa persis, ya, sama dengan
bagaimana syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah di rakaat pertama ya sholatnya baca Al-Quran sampai 4 juz, kita nggak apa-apa kalau kita ya 1 surah saja, umpamanya surah apa? Jangan yang panjang. Surah Al-Insyirah, lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nanti di rakaat yang kedua bacanya cukup membaca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Di 2 rakaat tadi cukup sholat kita berapa menit kira-kira Pak? 5 menit kita sholat. Ya. Terus sholatnya berapa rakaat kira-kira? Witir dan tahajudnya 11 rakaat. Ya. Jadi 2 rakaat pertama 5 menit, 2 rakaat kedua 5 menit, 2 rakaat ketiga 5 menit, 2 rakaat keempat berarti sudah 8. Berapa menit jadinya? 20 menit ditambah dengan witirnya 5 menit. Jadi kita qiyamul lailnya berapa menit, Pak? 25 menit. Ketika kita melakukan qiyamul lail itu setiap malam, itulah yang disebut dengan orang yang istiqomah dan bersabar di dalam beribadah. Ya, jadi sabar, karena sabar juga perintah Allah kepada kita untuk terus ya, wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Jadi Allah memerintahkan wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Usahakan kita melakukannya dengan penuh kesabaran. Sampai kapan kita? Ya, sebagaimana perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga keyakinan itu datang kepadamu. Apa yang maksud dengan hingga keyakinan itu datang kepadamu? Hattal maut, sampai kematian itu menjemput kita, barulah kita selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesailah kita beribadah kepada Allah ketika kita sudah dibawa ke masjid dan kita justru di depan imam. Ya, ketika kita di depan imam barulah kita disolatkan dan kita selesai ibadah kita. Tapi sebelum itu, ketika kita sakit pun tetap solat itu kita lakukan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, beliau itu selain menyebut-nyebut umatnya, menyebut-nyebut kita, Rasulullah juga menyebut as-shalah, as-shalah, as-shalah. Artinya sholat itu betul-betul wasiat Rasulullah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Karena inti ibadah yaitu sholat itu sendiri. Ya, inti ibadah adalah sholat itu sendiri. Kalau orang mengaku muslim tetapi sholat saja sudah tidak dilakukan, berarti ia telah gugur ya sebagai seorang muslim. Label sebagai seorang muslim apabila sholat saja sudah ditinggalkan, tidak dilakukan, berarti telah gugur dia sebagai seorang muslim. Pantas kalau para ulama ya, yaitu mengatakan kafirlah orang yang sudah tidak mau sholat. Kita kembali lagi. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setinggi-tinggi atau sebesar-besarnya karomah itu adalah istiqomah. Dalam perkataannya kata beliau, a'zamul karomah, kata beliau, a'zamul karomah, sebesar-besarnya karomah itu kata beliau istiqomah. Kenapa alasannya bahwa yang sebesar-besarnya karomah itu adalah istiqomah? Karena kalau karomah itu tidak diperintahkan oleh Allah, kita tidak pernah diperintahkan untuk mencari karomah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mencari istiqomah sebagaimana perintah ayat ya Al-Quran tadi yang saya baca dalam surah Hud ayat 112, yang kata para ulama ya Rasulullah rambutnya menjadi beruban itu karena surah Hud. Di antara ayatnya adalah ayat 112 karena di sana ada perintah istiqomah. Atau di dalam surah Al-Fatihah ya, sehingga surah Al-Fatihah menjadi rukun kita di dalam sholat kita.
tidak boleh kita tinggalkan. Dia wajib. Tidak sah seseorang sholat kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Pantas kalau orang yang setelah dia beriman dan dia istiqomah, dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Fastaqim kama umirta. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kata Allah, seseorang yang telah mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, ya dia jaga kelurusan agamanya itu, maka Allah menjamin dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebelum wafat pun para malaikat menghiburnya, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir ketika kamu akan berpindah dari alam dunia itu menuju ke alam akhirat yang kamu belum pernah merasakan alam itu. Jadi kita diperintahkan untuk istiqomah. Orang yang istiqomah itu insya Allah akan dijaminnya yaitu surga. Nah bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan secara materi, jadi kesimpulan uraian kita yaitu bahwa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi waliullah diperintahkan, untuk menjadi kekasih Allah diperintahkan. Dan memang sebagai seorang mukmin hendaklah dia menjadi kekasih Allah. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana untuk menjadi kekasih-kekasih Allah itu? Ya, jadi secara umum memang iman dan takwa. Tetapi secara rinci, mohon maaf, Al-Quran dan hadis Rasulullah sudah menjelaskan. Insya Allah rinci dijelaskannya. Jadi sehingga kita ya ketika menyebut siapa itu orang-orang yang dikatakan sebagai wali Allah, itu nanti kita bisa lihat. Karena sekarang banyak orang, kadang-kadang orang gila pun itu dikatakan waliullah. Ya, bajunya yang compang-camping, ya mohon maaf kadang-kadang auratnya pun ya terbuka lewat di depan rumah. Itu kadang-kadang orang suka jangan sembarangan ya kepada orang itu. Artinya jangan sembarangan, jangan diganggu. Itu sudah betul. Tapi ketika menyimpulkan bahwa jangan-jangan itu waliullah, ya kita nggak perlu mengatakan begitu ya. Baru ketika dia pup ya depan rumah baru oh bener itu orang gila beneran katanya, bukan wali. Karena umumnya kalau kita lihat YouTube itu wali itu orang yang ya kehidupannya tidak sesuai dengan normal begitu. Itulah yang banyak dipahami oleh orang. Ya walaupun mungkin itu terjadi, tapi tidak selalu begitu. Orang yang nyeleneh kalau bahasa kitanya ya, bahasa Jawanya nyeleneh. Enggak begitu. Jadi bisa jadi orang yang penampilannya seperti bapak rapi, itu adalah wali. Ya. Orang yang penampilannya rapi, pakai bajunya koko, bersih, bajunya pun disetrika, kemudian juga dikasih parfum dan lain sebagainya. Datang ke masjid lebih awal dia dan perbuatannya tidak neko-neko, tidak nyeleneh. Bisa jadi itu adalah waliullah. Nah makanya tema yang sedang kita bahas itu adalah menjadi waliullah. Memang diperintahkan ya, tetapi untuk menjadi memiliki karomah itu tidak diperintahkan. Tadi ayat yang kita baca, kita kembali lagi tadi dalam surah At-Tahrim ya, surah At-Tahrim ya, ayat yang ke-8 tadi. Nah ini menjadi amalan agar kita menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah ya. Karena tadi kita diperintahkan apa dalam surah At-Tahrim? Diperintahkan bertobat. Ya, diperintahkan bertobat. Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang tobat ini, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman sesungguhnya Allah sangat cinta. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, jadi orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mau bersuci. Nah ini untuk memperoleh ya stigma kekasih Allah. Jadi syaratnya adalah orang yang selalu mau bertobat. Karena manusia itu tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa. Bagaimana tidak baiknya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan Pak? Bagaimana tidak baiknya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi beliau minta kepada Rasulullah,
ya Abu Bakar minta diarahkan oleh Rasulullah, yaitu zikir yang bisa dibaca ketika setelah sholat. Ternyata Rasulullah mengajarkan zikir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menyebut bahwa dirinya adalah berbuat dosa. Ya, makanya Sayyidul Istighfar, ya Sayyidul Istighfar itu adalah tobat yang terbaik yang bisa kita baca. Nah, di istighfar Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu adalah pengakuan terhadap dosa. Jadi Sayyidul Istighfar dikatakan sebagai sayyid, sebagai tuan, ya, sebagai penghulu daripada tobat itu sendiri, dan Allah sangat suka, insyaallah jaminannya surga. Orang yang banyak bertobat, terutama tobat Sayyidul Istighfar, di dalamnya itu adalah karena i'tiraf terhadap dosa, pengakuan terhadap dosa. Jadi nanti silakan Bapak lihat, itu terjemahan dari Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari, membacanya secara lazim, insyaallah jaminannya adalah surga. Ternyata di dalam Sayyidul Istighfar isinya, kontennya adalah pengakuan terhadap dosa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq tadi diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berzikir kepada Allah setelah sholat itu adalah diantaranya pengakuan terhadap dosa. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat dosa terhadap diriku. Aku telah menzolimi diriku. Ya, dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali hanyalah Engkau ya Allah, maka ampunilah dosa dari sisimu ya Allah kepada kami. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau kita lihat Abu Bakar, bagaimana pengorbanan beliau ya terhadap dakwah Islam, ya bukan hanya jiwa raganya tetapi juga hartanya. Tapi tetap ketika beliau minta diajarkan zikir, ternyata zikir kandungannya adalah mengakui terhadap dosa dan kesalahan dan minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha. Ini sesuai dengan perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian, yaitu dengan tobat yang semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Ya, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Yang terakhir, karena ini banyak, penjelasannya banyak, yaitu baru satu, yaitu bertobat. Ya, tobat. Dan tobat itu sendiri manfaatnya banyak. Bukan hanya Allah memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, dan insya Allah Allah memberikan rizki kepada kita. Ya, seperti dulu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, beliau mengatakan fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Itu nanti Bapak silakan buka surah Nuh. Surah Nuh itu adalah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya. Umatnya yang bandel itu diperintahkan oleh Nabi Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Wahai umatku, beristighfarlah kamu, memohonkanlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat kalian. Dan kalau kalian sudah terbiasa dengan tobat itu, Allah akan menurunkan hujan yang cukup untuk menyuburkan tanaman-tanaman kalian, dan Allah akan memperbanyak anak-anakmu dan juga hartamu. Sehingga para ulama ya mengambil ayat ini menjadi penjelas bahwa di antara buah manfaat dan faedah istighfar itu bukan hanya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, memasukkan kita ke dalam surga, tetapi di dunia Allah akan menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, pertanian-pertanian para petani kita. Allah akan menurunkan harta yang banyak kepada kita. Karena air hujan itu adalah lambang daripada kesuburan, lambang daripada kesejahteraan. Dimana kalau daerah tidak diturunkan hujan, ya maka itu akan indikasi kemarau yang panjang, kemudian binatang pun banyak yang tentu akan binasa. Ya, makanya kalau nggak turun hujan kita diperintahkan untuk sholat apa? Sholat istisqa. Ya, sholat dengan jamaah yang banyak di tanah lapang, dan kita disunahkan justru memakai pakaiannya adalah pakaian yang apa? Bukan pakaian yang bagus, justru pakaian yang jelek.
ya untuk pergi ke tanah lapang, ya diperintahkan justru bukan dengan pakaian yang bagus, untuk menunjukkan bahwa kita fakir, bahwa kita itu lemah, kita itu miskin, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah daripada istighfar bukan hanya mengampuni dosa dan kesalahan kita, memasukkan kita ke dalam surga, tetapi di dunia juga Allah telah memberikan banyak kebaikan pada kita. Di antaranya adalah kesejahteraan. Ya, tanah-tanahnya subur sehingga tanamannya panennya bagus, kemudian anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang soleh insyaallah, dan hartanya pun insyaallah akan dicukupkan. Jadi taubat jalan kita untuk raih cinta ya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa taubat itu adalah insyaallah menjadi jalan sarana kita untuk memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, saya persilahkan mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Karena ini masalah wali ini masalah yang kalau salah orang nanti justru beragamanya bukan ya semakin dekat dengan Allah, maka justru malah kemurkaan Allah kepada mereka. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya tentang wali tadi. Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencukupkan ya rezeki kita. Allah akan memberikan kesejahteraannya kepada kita, dan anak-anak kita yang sedang belajar Allah mudahkan mereka untuk menerima ilmu. Yang sakit ya Allah sembuhkan dari penyakitnya, yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar terhadap masalah yang mereka sedang hadapi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.